update info dari Tunisia. Kami dari rombongan Global Peace Convoy Indonesia semalam mendapatkan berita tidak mengenakan. Serangan drone Zionis Israel terhadap kapal Familia yang berisi para pengurus, sebagian influencer dan sebagian juga para steering committee yang berlayar dari Barcelona kemudian ditembaki di perairan Tunisia. Hal ini tentu mengagetkan karena belum mulai berlayar, tekanan itu sudah mulai dilakukan. Dan boleh jadi agresivitas Israel akan semakin kuat, semakin keras barangkali ketika kita melakukan perjalanan. Namun sejauh ini alhamdulillah semangat para relawan untuk tetap berlayar tetap semakin menguat. Bahkan optimisme para steering committee dan kita di lapangan ini akan membuat dunia semakin melihat bagaimana kebejatan mereka terhadap relawan-relawan yang menginginkan kedamaian dan hanya ingin menembus blokade demi menyampaikan bantuan. Tapi ini juga membawa keuntungan besar. Semakin dunia melihat dan semakin banyak yang akan bergabung. Dan boleh jadi akan bertambah kapal-kapal yang lain yang akan bergabung dalam konvoi kali ini. Nah, walau sebagian daripada calon peserta yang akan berlayar dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi logistik. Alhamdulillah, dengan cuaca panas yang ekstrim bagi sebagian peserta dari Indonesia khususnya, ini sempat mengganggu kesehatan mereka. Namun, tidak menurunkan semangat mereka untuk terus berlayar. Begitu juga kondisi steering committee dan beberapa relawan personal yang datang ke sini termasuk jurnalis yang mulai kehabisan logistik untuk penginapan bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah atas nama Indonesia Global Peace Convoy kami bisa berbagi dengan mereka. Nah, secara teknis kita dengarkan bagaimana koordinasi para koordinator dunia bersama Ustadz Hussein. Baik, pertama saya ingin jelaskan bahwa saya sebagai koordinator Indonesia Global Peace Convoy juga ditunjuk oleh teman-teman steering committee untuk mengkoordinir semua delegasi kemanusiaan yang datang dari Indonesia, dan saya mengikuti berbagai meeting, berbagai pertemuan, konsolidasi antara koordinator, yang mana ada 47 negara yang hadir dalam gerakan ini, artinya ada sekitar 47 koordinator. Dan hal seperti tadi malam, itu sebetulnya sudah masuk pantauan mereka dan sudah dalam perhitungan mereka, bahwa ada beberapa kendala-kendala yang akan terjadi sebelum kita berangkat. Maka kalau kita melihat handbook atau buku panduan Global Smooth Flotilla, disebutkan ada empat kemungkinan yang akan terjadi pada Global Smooth ini. Pertama adalah defeat of bureaucracy, kekalahan birokrasi, seperti yang terjadi terhadap Mavi Marmara tahun lalu yang harusnya berlayar dari Turki menuju ke Gaza namun gagal berlayar karena kekalahan birokrasi. Kemungkinan kedua adalah intercept, di mana kita akan dihadang di tengah jalan. Ketiga, kita akan dipenjara. Keempat, kita akan sampai ke Gaza. Nah, di antara kegagalan defeat atas birokrasi ini percikannya bisa dimulai dari sabotase semacam ini. Sabotase berbagai kapal-kapal, serangan. Nanti itu akan dijadikan alasan oleh pihak pelabuhan misalnya bahwa gerakan ini belum layak untuk keluar karena ada beberapa kendala. Akhirnya akan berujung pada defeat bureaucracy. Namun alhamdulillah sejauh ini teman-teman dari steering committee dan koordinator kita terus memantau semua konsolidasi melalui grup signal. Mereka mengatakan it's okay, nggak ada korban sejak tadi malam, dan juga para relawan, para aktivis yang ada di kapal itu semua dalam kondisi baik-baik saja.
Bahkan serangan semalam itu menambah gedor semangat dan motivasi teman-teman. Bahwa ini menunjukkan ada ketakutan sangat besar Zionis terhadap gerakan ini. Melihat ketakutan ini menjadi pecutan semangat. Berarti kita benar-benar diperhitungkan oleh Zionis Israel kali ini. Dan memang ini adalah gerakan bersejarah. Pertama kali gerakan maritim kemanusiaan terbesar yang akan melintasi Laut Mediterania menuju Gaza. Kemudian persiapan di lapangan juga teman-teman tidak hanya steering committee, namun para peserta sudah dibekali berbagai jenis training yang nanti akan dijelaskan oleh Akhi Samada secara mentality, kemudian secara ideologi, kemudian secara prinsip. Yang perlu digarisbawahi bahwa Global Smooth Flotilla ini adalah gerakan non-violent, gerakan anti kekerasan. Maka sangat penting sekali di sini untuk menjaga ritme ini agar kekalahan kita tahun 2010 di Mavi Marmara tidak terulang. Karena saat itu di Mavi Marmara 2010 teman-teman aktivis kalah 2 kali. Dalam hal nyawa mereka terbunuh, dalam hal narasi mereka kalah karena ada gerakan melawan di dalam kapal itu. Maka kali ini kapal lebih banyak, para peserta lebih banyak, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami datang tanpa senjata, kami datang hanya ingin membuka koridor kemanusiaan, kami datang hanya ingin membuka blokade. Namun di sini kita perang kesabaran dengan Israel. Kalau kita salah bereaksi sedikit saja, maka akan dijadikan justifikasi oleh Zionis Israel untuk melakukan tindakan represif, bahkan menghabisi nyawa para peserta. Itulah kenapa prinsip-prinsip gerakan non-violence ini sangat diutamakan oleh teman-teman steering committee dari awal-awal kita datang kemari, untuk difahamkan kepada mereka bahwa ya, kita semua ingin sebetulnya greget sekali ingin menggunakan kekerasan, kita tahu. Tapi kali ini kita tahan ambisi itu karena kita ingin membuka medan pertempuran baru, yaitu non-violence battlefield, medan tempur tanpa kekerasan. Dan ini yang akan kita jalankan hari ini. Dan terakhir, bicara tentang teknis, kapal-kapal yang dari Barcelona, alhamdulillah mayoritas mungkin sudah 80% tiba di Tunisia. Dan rencananya besok tanggal 10 kita akan berlayar bersama-sama. Dan tadi malam alhamdulillah teman-teman Indonesia juga sudah mendapat list daftar distribusi kapal-kapal mana yang akan mereka tempati, kemudian dengan siapa saja. Isinya satu kapal ini heterogen, ada Indonesia dan dicampur dengan beberapa negara-negara lain untuk menambah daya tekan kepada Israel agar tidak komposisinya tidak hanya satu negara tapi beberapa negara. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah juga Indonesia juga membawa tamu VIP, mantan senator atau mantan anggota DPR Mbak Wanda Hamidah itu sudah masuk dalam VIP. Turki membawa 5 menterinya atau 5 senatornya. Pakistan juga membawa senatornya. Luar biasa. Ini juga salah satu bentuk tekanan kepada Israel agar mereka tidak sembrono dalam mengambil keputusan menghentikan gerakan Smooth Flotilla ini. Demikian. Keterlambatan pemberangkatan rupanya memberikan keberuntungan sendiri bagi para peserta, sehingga punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kita tanya Mas Samada selaku yang akan berangkat dan sudah mengikuti pelatihan. Ya, alhamdulillah kami di sini dalam beberapa hari banyak pembekalan yang kami dapatkan. Mulai dari non-violent movement itu bentuknya seperti apa dan sejarahnya di dunia apa saja dan keberhasilannya sudah dijelaskan semua. Bahkan setiap peserta perwakilan dari beberapa negara diminta untuk menyebutkan non-violence movement yang sudah dilakukan di negaranya dan apa hasilnya. Dan mayoritas non-violence movement ini sukses untuk di beberapa negara. Dan semoga juga non-violence movement kali ini di Global Smooth Flotilla juga sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah kita mendapatkan definisi tentang non-violence, kita dibekali dengan pengetahuan legal. Jadi ketika terjadi intercept, bahkan penahanan, penculikan, nah itu kita sudah dibekali bahwa tenang saja akan ada lawyer internasional yang akan menunggu kita. Jadi kita harus menghafal ID relawan kita tinggal sebutkan nanti
ketika kita ketemu dengan lawyer dan semuanya insya Allah akan dihandle oleh mereka. Dan ini cukup mengamankan peserta dari sisi legal.